Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, comment, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Karena kali ini Mimin mau ngebahas anime yang berjudul Black Butler, yang menceritakan tentang seorang bocah yang kehilangan semua hal yang terpenting dan sangat ia cintai. Di ambang kematiannya, dia membuat perjanjian dengan iblis. Dia adalah Ciel Phantom Hive. Dia lantas menjadi pemimpin perusahaan Phantom Hive. Rekan barunya, Sebastian Michaelis, adalah seorang iblis yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Sepanjang cerita berlangsung, Ciel berusaha untuk membalaskan dendam kepada pembunuh orang tuanya. Oke cuy. Kalau kalian udah penasaran dengan bagaimana kelanjutan inti ceritanya, langsung saja kita sikat menuju ke alur ceritanya. Tapi seperti biasalah, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, silahkan pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Di suatu pagi, Ciel Phantom Hive terbangun dan diberitahu oleh Sebastian tentang menu sarapannya dan dikunjungi dari Profesor Damian. Di ruang makan, Sebastian melihat Finian, Mayrin, Bart, dan Tanaka yang berkumpul menemani Ciel sarapan. Yang mengingatkan tentang pekerjaan masing-masing dan menyuruh mereka segera menyelesaikannya. Sementara itu di ruangannya, Ciel meminta Sebastian membuang lukisan orang tuanya yang terpajang di ruangan depan. Mengingat saat ini dirinya lah yang bertindak sebagai kepala keluarga Phantom Hive. Sebastian kemudian pergi mengecek semua pekerjaan yang dilakukan Bart, Finian, dan juga Mayrin. Ketiganya meminta maaf, menyadari semua pekerjaan yang mereka lakukan berakhir dengan kekacauan. Dengan waktu 2 jam yang tersisa, Sebastian memikirkan sesuatu yang bisa dilakukannya sebelum Damian datang. Mereka akhirnya membuat taman batu yang mengesankan Damian dan mengantarkannya ke ruangan lain untuk membahas tentang perusahaan dengan Ciel. Malamnya, Sebastian menyajikan tataki don yang dibuat Bart sebagai menu makan malam untuk keduanya. Ketika Mayrin menuangkan wine ke gelas Damian, penglihatannya yang terganggu membuat dirinya malah menuangkan wine ke atas taplak meja. Dengan sigap, Sebastian langsung menarik taplak tersebut sebelum wine menumpahi pakaian Damian. Setelah makan malam selesai, Damian meminta izin untuk menelepon seseorang. Namun ketika dirinya berniat kembali ke ruangan untuk melanjutkan pembahasannya tentang perjanjian perusahaan dengan Ciel, ia tersesat dan mengalami teror mengerikan di tempat tersebut yang sengaja disiapkan oleh Bastian. Damian bersembunyi di suatu ruangan sempit yang gelap, dan saat Sebastian muncul, ia mendadak ketakutan mengetahui dirinya ternyata memasuki oven yang menyala. Bart dan Finian yang sedang memeriksa tungku mendengar suara jeritan yang memecah keheningan. Sebastian kemudian datang mengantarkan kue lemon untuk keduanya. Ia juga meminta Bart membeli oven baru saat pedagang datang. Sementara itu, di ruangannya Ciel tersenyum puas dengan pekerjaan Sebastian. Ia mengetahui niat licik Damian yang ingin menjual perusahaan dan memintanya membiayai para pekerja. Bart, Finian, dan Mayrin dihebohkan dengan kemunculan tikus dan mencoba menangkapnya. Sementara itu Ciel bersama sejumlah orang berkumpul di ruangan lain bermain biliar sambil membicarakan tentang bisnis. Keesokan harinya Ciel mengadakan pertemuan dengan bibinya yang bernama Madam Red.
Mereka kemudian membahas tentang tamu sebelumnya yang terlibat dalam perdagangan narkoboy dan menyerahkan masalah tersebut kepada Liu. Ciel memutuskan pergi ke ruangannya ketika bibinya dan Lau mulai berdebat. Sebastian yang kesal dengan aksi Bart, Finian, dan Mayrin yang masih sibuk berlarian mengejar tikus mengambil alih pekerjaan tersebut dan menangkap hewan itu dalam sekejap. Di ruangannya, Ciel lega, akhirnya bisa mendapatkan ketenangannya kembali. Namun tiba-tiba seseorang yang telah bersembunyi di sana menyekap Ciel dan menculiknya. Beberapa saat kemudian, Sebastian datang mengantarkan teh dan menemukan ruangan Ciel yang berantakan. Sementara itu orang yang menculik Ciel rupanya adalah mafia Italia bernama Azzurro Venere, dari keluarga Vero yang terlibat dalam perdagangan opium. Ia menodongkan pistol ke arah Ciel dan mengancam akan membunuh semua pelayannya jika tidak memberikan kunci Betel Green Nova Scortia Gardon. Di rumah, Sebastian menerima surat ancaman yang dikirimkan Azzurro. Ia menyadari keberadaan penembak jitu di pohon yang tidak jauh dari jendela. Saat peluru ditembakkan, ia melindungi Mayrin dan bergegas mengejar mereka. Sebastian menjatuhkan kedua penembak jitu ke jurang dan pergi menuju ke markas Azzurro. Setibanya di sana, para anak buah Azzurro yang berjaga dihabisi oleh Sebastian dalam sekejap. Ia tiba di ruangan Azzurro dan memperkenalkan dirinya sebagai pelayan iblis. Azzurro menodongkan pistol ke kepala Ciel dan menuntut Sebastian menyerahkan kunci yang dibawanya. Tiba-tiba, Sebastian dihujani tembakan dan tergeletak. Ia bangkit kembali, menghabisi anak buah Azzurro yang membuat jasnya berlubang. Azzurro menawarkan bayaran berkali-kali lipat jika Sebastian menjadi pelayannya. Namun Sebastian auto menolak dan memberitahu tentang kontrak pelayan iblis yang telah dibuatnya dengan Ciel, sehingga dirinya hanya akan melayani sang tuan. Ia kemudian membakar markas Azzurro dan membawa Ciel untuk pulang. Di hari yang berbeda, Grell yang dikirim Madam Red untuk belajar dari Sebastian cara menjadi pelayan malah mengacaukan semua hal yang dikerjakannya di rumah Ciel. Sebastian menyarankan Grell untuk diam dan tidak melakukan apapun. Ia kemudian pergi mengantar Ciel ke kota untuk mengambil tongkat yang dipesan. Setelah pulang, Ciel terkejut melihat dekorasi heboh yang menghiasi rumahnya. Ternyata semua itu adalah ulah Elizabeth yang merupakan tunangan Ciel. Ia mengajak semua orang untuk mengadakan pesta dansa dan menyeret Grell untuk membantunya berdandan. Sebastian mengantarkan teh ke ruangan Ciel dan menyarankannya menuruti Elizabeth. Namun rupanya Ciel tidak bisa berdansa dan Sebastian menawarkan diri untuk mengajarinya. Ciel mencoba mengikuti gerakan yang diinstruksikan oleh Sebastian, tetapi kesulitan untuk memasang senyum di wajahnya. Saat Elizabeth ingin mendandani Mayrin dan melepas kacamatanya, ia menolak karena dirinya memiliki rabun jauh dan tidak akan bisa melihat jika harus melepas kacamatanya itu. Ciel kemudian muncul. Elizabeth terpesona dengan penampilan Ciel dan menanyakan alasannya tidak memakai cincin yang telah disiapkannya, dan malah memakai cincin lain. Ia melepas cincin tersebut dan melemparnya. Ciel mendadak marah dan nyaris menampar Elizabeth jika tidak dihentikan Sebastian. Elizabeth menangis dan diberitahu bahwa cincin tersebut adalah warisan turun-temurun dari generasi keluarga Phantom Hive yang sangat berharga bagi Ciel. Namun Ciel mengambil cincin tersebut dan membuangnya.
Ia menghapus air mata Elizabeth dan mengajaknya berdansa dengan iringan biola yang dimainkan Sebastian dan lagu yang dinyanyikan oleh Grell. Malam harinya, setelah pesta usai, Sebastian mendatangi Ciel di kamar untuk memberikan cincin yang sebelumnya telah dibuang. Ia mengetahui berapa harga benda tersebut dan meminta Ciel menjaganya dengan baik. Di hari yang berbeda, Ciel pergi mengunjungi mansionnya yang berada di London bersama Sebastian. Namun sesampainya di sana, mereka melihat Madame Red, Lau, dan Grell yang sedang mengacak-acak mansionnya. Mereka kemudian berkumpul membahas kasus pembunuhan Jack the Ripper yang melibatkan seorang pelacur sebagai korban. Sebastian dan Ciel pun pergi ke Whitechapel untuk melihat mayat korban. Seorang petugas bernama Alberain menyuruhnya pulang dan mengingatkan bahwa TKP bukan tempat bermain untuk anak kecil. Saat Sir Arthur Randall muncul, Ciel menunjukkan sebuah surat dan menjelaskan kedatangannya, tentunya untuk membereskan kasus tersebut. Namun Arthur menyatakan bahwa Scotland Yard telah ditugaskan untuk menangani insiden itu dan menyarankan Ciel tidak ikut campur. Bersama Madame Red dan Lau, Ciel mengajak mereka menemui Undertaker untuk mencari informasi. Undertaker ini memberitahu tentang korban-korban yang dimutilasi dan menyisahkan rahim yang tak disentuh. Malam harinya, mereka menyamar dan menyusup ke suatu pesta untuk mencari Viscount Druid. Ciel panik saat melihat Elizabeth juga ada di tempat itu. Tidak ingin penyamarannya terbongkar sebagai perempuan diketahui, ia dan Sebastian langsung bersembunyi. Keduanya kemudian melihat Viscount Druid dan berniat mendekatinya. Namun karena acara dansa telah dimulai, Sebastian mengajak Ciel berdansa untuk mendekati Viscount. Setelah dansa berakhir, Viscount menyapa Ciel. Sementara Sebastian pergi untuk mengambilkan minuman. Sebastian yang menyadari Elizabeth berniat mendekati keduanya berpura-pura menjadi pesulap untuk menarik perhatian gadis itu dan para tamu. Ia masuk ke dalam lemari yang dirantai dan ditusuk pedang dari segala sisi oleh Lau. Semua orang bersorak ketika lemari dibuka dan Sebastian baik-baik saja. Sementara itu, Viscount membawa Ciel ke suatu ruangan. Saat menghirup udara di ruangan tersebut, Ciel mendadak kehilangan kesadaran. Setelah tersadar, Ciel menyadari bahwa Viscount membawanya ke pelelangan bawah tanah dan berniat menjual organnya. Sebastian kemudian datang, melumpuhkan semua orang yang ada di ruangan tersebut, dan membawa Ciel pulang. Keesokan harinya, Ciel melihat berita di koran tentang Jack the Ripper. Mereka menyadari bahwa Viscount rupanya bukanlah pelaku yang sebenarnya. Di rumah Madame Red menyarankan Ciel berhenti menjadi anjing penjaga ratu. Ia yakin kakak, ayah, ibu, dan Ciel yang telah meninggal ingin Ciel menjalani hidup yang bahagia. Madame Red bertanya apakah alasan Ciel kembali ke dunia hitam itu untuk membalaskan dendam. Namun Ciel menyatakan meski dendamnya terbalas, hal tersebut tidak akan menghidupkan orang yang sudah mati. Ia mengungkapkan alasannya kembali karena ingin memberikan penghinaan kepada orang-orang yang telah menodai nama Phantom Hive. Malam harinya Ciel pergi bersama Sebastian untuk menyelidiki kasus Jack the Ripper. Mereka mendengar suara jeritan dan saat berlari ke sebuah rumah, keduanya melihat wanita seseorang yang tergeletak dengan tubuh bersimbah darah. Sebastian menarik Ciel mundur dan menutupi matanya. Grell yang keluar dari rumah tersebut pun mengatakan bahwa saat dirinya sampai di sana, wanita itu sudah tewas. Namun Sebastian mengetahui bahwa Grell berbohong dan dia adalah orang yang membunuh wanita itu. Grell dan Madame Red kemudian mengungkapkan identitasnya sebagai Jack the Ripper. Rupanya Ciel telah mencurigai keduanya dan menjelaskan informasi yang telah dikumpulkannya tentang para korban yang tentunya berhubungan dengan rumah sakit tempat Madame Red bekerja. Grell mengubah tangannya sabit kematian mesin dan berniat menghabisi Ciel. Namun Sebastian menahannya dan bertarung menghadapi Grell. Sementara itu Madame Red mencekik Ciel, tetapi menyadari bahwa dirinya tidak bisa membunuh keponakannya itu sendiri. Grell yang kecewa akhirnya menghabisi Madame Red.
Ingatan Madam Red selama hidup kemudian berputar-putar, menampilkan masa lalunya bersama kakaknya yang merupakan ibu Ciel, hingga dirinya menikah dan kecelakaan membuat suami serta bayi yang dikandungnya itu tewas. Meski berhasil selamat, kecelakaan tersebut membuat rahimnya diangkat dan dirinya tidak bisa memiliki anak. Melihat para wanita yang mengeluh tentang anak membuat Madam Red marah dan menghabisi mereka. Ciel menutup mata bibinya dan memerintahkan Sebastian menghabisi Grell. Saat Sebastian menyerangnya, Grell memberitahu jika dia terkena sabit kematiannya, tubuhnya pasti akan hancur. Namun Sebastian tidaklah takut dan menyatakan bahwa sebagai iblis pelayan, dirinya harus memenuhi perintah Ciel sebagai tuannya. Grell mengayunkan sabit kematiannya melukai Sebastian. Saat rekaman tentang kehidupan Sebastian berputar, ia kecewa mengetahui hal yang dilihatnya hanya tentang para pelayan di rumah Ciel. Grell kemudian menerjang Sebastian sekali lagi, berniat mengakhiri pertarungan tersebut. Namun ia terkejut ketika sabit kematiannya mendadak tidak berfungsi karena tersangkut jas yang diayunkan Sebastian. Grell pun terjatuh, terkena pukulan Sebastian dan memohon agar tidak dibunuh. Sebastian mengambil sabit kematian Grell dan berniat menghabisinya dengan benda tersebut. Namun tiba-tiba seorang pria bernama William T. Spears yang merupakan pengawas dari organisasi Shinigami muncul. Untuk menangkap Grell, William menyebutkan kejahatan yang dilakukan Grell sebagai Shinigami yang telah membunuh orang yang tidak ada di dalam daftar dan menggunakan sabit kematian secara ilegal. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di gereja menghindari pemakaman Madam Red. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di gereja menghadiri pemakaman Madam Red. Ciel yang baru saja datang membawa gaun merah dan mengganti gaun putih yang dikenakan bibinya. Ia menyelipkan setangkai bunga mawar dan mengucapkan selamat tinggal kepada Madam Red untuk yang terakhir kalinya. Setelah pemakaman selesai, Ciel dan Lau membicarakan tentang status Madam Red sebagai Jack the Ripper. Ciel memutuskan menyembunyikan identitas bibinya dari ratu dan menyarankan Ciel meringkus para pengedar opium yang semakin meresahkan. Sore harinya, Ciel, Sebastian, dan Undertaker pergi mengunjungi makam wanita yang menjadi korban terakhir Jack the Ripper. Undertaker bertanya apakah Ciel menyesal karena tidak sempat menyelamatkan wanita itu. Ciel menepis hal tersebut dan mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah Ratu Victoria untuk mengungkap Jack the Ripper. Undertaker kemudian pergi lebih dulu dan mempersilahkan Ciel serta Sebastian datang ke tokonya lagi jika saja membutuhkan bantuan. Sebastian membahas tentang Ciel yang seharusnya bisa membunuh Madam Red dengan pistol di tangannya. Ciel mengingatkan bahwa hal tersebut adalah tugas Sebastian untuk melindungi dan tidak membiarkannya meninggoy. Ia meminta Sebastian tidak berkhianat dan tetap berada di sisinya. Di hari yang berbeda, Ciel, Sebastian bersama 4 pelayannya berkunjung ke desa Houndsworth untuk menyelidiki kasus penyiksaan hewan dan pembunuhan beberapa warga. Rombongan tersebut kemudian tiba di Kastil Barrymore dan disambut oleh pelayan bernama Angela yang membawa mereka menemui Henry. Namun Henry yang tidak mengetahui bahwa Ciel ini adalah utusan ratu. Ia mengamuk dan mencambuki Angela. Sebastian menghentikan Henry dan Ciel menunjukkan surat perintah dari sang ratu. Sebastian menghentikan Angela menuangkan teh, sementara Henry dan Ciel membicarakan tentang kutukan yang ada di desa Houndsworth, di mana siapa saja yang mengganggu keluarga Barrymore akan tertimpa takdir yang mengerikan. Malam harinya Angela datang menemui Ciel dan memintanya segera meninggalkan desa. Tentang kutukan yang ada di desa Houndsworth, di mana siapa saja yang mengganggu keluarga Barrymore akan tertimpa takdir yang mengerikan. Tiba-tiba saja bayangan anjing muncul di jendela dan saat Sebastian memeriksanya, mereka menemukan jejak bercahaya di sepanjang jalanan desa yang disebut sebagai jejak dari anjing setan. Henry kemudian datang memeriksa James yang menjadi korban dari anjing setan.
Ia menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak mematuhi peraturan keluarga Barrymore akan dihukum anjing setan. Keesokan harinya, Ciel dan pelayannya mendengar tentang upacara penghukuman yang akan diterima anjing James. Mereka berkumpul di alun-alun cuy, dan terkejut saat melihat para warga yang melepaskan para anjing lain untuk menyiksa anjing milik James. Finian pun teringat dengan masa lalunya dan mencoba menghentikan penyiksaan itu. Namun mereka malah ditangkap dan Henry memerintahkan para anjing lainnya untuk menyiksa hingga tewas. Sebastian kemudian datang, menghentikan para anjing tersebut dan mengungkap bahwa anjing setan adalah tipuan yang diciptakan oleh Henry untuk menguasai dunia. Para warga desa marah begitu mengetahui Henry ini adalah orang yang membunuh James. Malam harinya, Mayrin menjerit histeris. Dan saat Bart serta pelayan yang lain datang, mereka menemukan bercak darah di dalam penjara Henry. Ciel bersama pelayannya pergi ke alun-alun dan melihat Henry yang telah meninggoy. Para warga meyakini anjing setanlah yang membunuh Henry. Di kastil, Mayrin dan Finian mendengar suara aneh dari kamar Angela. Saat memeriksanya, keduanya melihat Angela yang sedang bercubu dengan seorang pria. Paginya, Finian yang teringat dengan hal yang dilihatnya semalam mendadak ketakutan dengan Angela. Mayrin kemudian datang, memberitahu bahwa Angela tidak ada dimanapun. Sebastian menjelaskan Angela mengira Finian ini sakit, sehingga pergi ke rawa untuk memetik tanaman obat. Finian, Bart, Tanaka, dan Mayrin bergegas pergi ke rawa untuk membantu Angela. Namun setibanya di sana, mereka melihat seseorang yang diingat Finian sebagai pria yang bercumbu dengan Angela. Keempatnya pun kemudian diserang oleh anjing setan dan saat Finian hampir terbunuh, Sebastian datang menyelamatkan. Sebastian mengalahkan anjing tersebut dan ketika membawanya kembali, rupanya anjing setan itu adalah pria yang dilihat Finian sebelumnya. Angela memberitahu dirinya menemukan anjing setan itu 1 bulan lalu dan memberinya nama Pluto. Karena tidak ingin warga desa dan Henry mengetahui, Angela pun berusaha menyembunyikannya. Angela meminta Ciel bersedia membawa Pluto ke rumahnya. Ia yakin Sebastian dapat menjinakkan anjing itu. Akhirnya kasus tersebut pun usai dan desa Hunsworth terbebas dari kutukan anjing setan. Keesokan harinya, rombongan Ciel bersiap untuk pulang. Angela berjanji dirinya pasti akan mengunjungi Pluto di lain hari. Episode 9. Di hari yang berbeda, Ciel memanggil Bart. Ada pula Finian dan Mayrin juga ke ruangannya. Ia menjelaskan tentang kamera masa lalu yang memiliki kemampuan untuk memotret seseorang dan akan menangkap sesuatu yang berharga bagi orang tersebut. Ia mencoba memotret Finian dan memintanya tidak bergerak 10 detik. Setelah mencetak hasilnya, mereka melihat seekor burung peliharaan Finian yang telah mati. Ciel menjelaskan bahwa sesuatu yang akan ditangkap kamera itu adalah hal yang berharga yang telah meninggal. Ia meminta ketiganya memotret Sebastian tanpa diketahui untuk mengetahui hal berharga yang dimilikinya. Ketiganya langsung bersemangat dan tidak ingin mengetahui rahasia Sebastian. Namun saat mencoba memotret, mereka kesulitan karena Sebastian menyelesaikan semua pekerjaan yang dilakukannya dengan sangat cepat. Sebastian kemudian menemui ketiganya, memberitahu tentang tamu yang akan berkunjung dan meminta mereka menjauhkan Pluto. Namun saat mencoba menarik anjing itu, Finian kesulitan dan dirinya malah disembur api. Di halaman, Sebastian melihat Pluto yang tertidur di sana. Ia sengaja membuat anjing tersebut cemburu dengan menggendong seekor kucing dan berhasil membuatnya menjauh dari rumah. Tidak lama kemudian, Paul Jones datang dan Sebastian mengantarkan menemui Ciel. Sementara keduanya membicarakan tentang bisnis. Lau yang bergabung dengan Bart dan para pelayan mencoba memikirkan cara untuk memotret Sebastian. Malamnya Ciel meminta Finian melempar patung ke arahnya. Saat patung itu meluncur ke arah Ciel, Sebastian datang menyelamatkannya.
Mayrin dan Bart bersembunyi di semak-semak. Akhirnya ia berhasil mengambil foto Sebastian. Ketiganya kemudian bergegas untuk mencetak foto itu. Namun tiba-tiba Pluto datang menyemburkan api ke arah mereka dan menghanguskan foto yang telah susah payah didapatkan. Sebastian memuji pekerjaan Pluto dan memberinya snack anjing kesukaannya. Keesokan harinya, Bart, Finian, dan Mayrin melihat foto Ciel yang diambil dengan kamera masa lalu. Mereka mengetahui bahwa hal penting berharga dalam hidup Ciel ini adalah Sebastian. Di foto itu, mereka juga melihat Pluto yang muncul di belakang Sebastian. Mayrin menyimpulkan bahwa hal yang paling berharga bagi Sebastian ini adalah anjing setan tersebut. Di halaman rumah, Finian memperhatikan foto Ciel. Ia bertanya-tanya bagaimana Sebastian bisa muncul di foto itu. Mengingat hal yang berharga yang tertangkap kamera masa lalu itu adalah sesuatu yang telah meninggal. Finian memutuskan tidak memusingkan hal tersebut dan kemudian pergi bermain dengan Pluto. Di hari yang lain, Ciel dan Sebastian pergi mengunjungi festival Frostfire yang diadakan di atas sungai yang membeku di bawah London Bridge. Di tempat yang sama, Paula menemani Elizabeth mencari hadiah untuk ulang tahun Ciel. Inspektur Arberian yang sedang bertugas di lokasi itu bertemu dengan Ciel dan mengajaknya pergi ke restoran Lau, yang menceritakan tentang penemuan mayat anggota kriminal yang membeku, serta cincin Shard of Hope yang dicurinya. Mereka kemudian pergi ke toko Undertaker untuk mencari informasi tentang cincin tersebut. Undertaker menunjukkan cincin yang mereka cari berada di patung es yang akan menjadi hadiah kontes di festival. Saat Alberian memerintahkan petugas membawa patung tersebut untuk penyelidikan, Viscount tiba-tiba muncul dan menahan mereka. Juri kontes mengatakan untuk mendapatkan patung itu, mereka harus memenangkan kontes pahat patung es. Ciel tidak keberatan dan memerintahkan Sebastian untuk mengikuti kontes tersebut. Beberapa saat kemudian di acara kontes, para juri memberikan nilai 5 untuk patung yang telah diselesaikan kelompok Alberian. Kemudian untuk patung yang dibuat kelompok Lau, Viscount memberinya nilai 10 poin. Saat giliran patung Bahteranuh yang dipahat Sebastian diperlihatkan, semua orang terkejut dengan keindahan yang luar biasa. Tiba-tiba saja, peserta lain yang khawatir jika cincin tersebut akan jatuh ke tangan Sebastian mengungkapkan identitas mereka sebagai kelompok kriminal. Ia mengeluarkan pistol dan dinamit mengancam semua orang jika tidak memberikan cincin tersebut kepadanya. Sebastian mengatasi penjahat tersebut dan menyelamatkan Ciel yang hampir saja tenggelam di es yang hancur. Sementara patung yang mengenakan cincin tenggelam ke dasar sungai. Aber lain menangkap para kriminal tersebut. Di rumahnya, Elizabeth membeli mainan Bahteranuh yang dilihatnya di festival. Ia berniat memberikan mainan tersebut untuk Ciel, namun kecewa saat mengetahuinya sebagai barang palsu. Elizabeth menghancurkan Bahteranuh dan terkejut saat menemukan sebuah cincin bermata biru yang tersimpan di dalamnya. Keesokan harinya, Elizabeth datang menemui Ciel dengan hadiah yang dibawanya. Ia melihat cincin keluarga Phantom Hive yang sebelumnya telah dibuang Ciel dan mengetahui bahwa Sebastian memperbaikinya. Elizabeth mengurungkan niatnya memberikan hadiah tersebut dan bergegas pulang. Sebastian menduga Elizabeth berniat memberikan hadiah tersebut untuk ulang tahun Ciel. Ia menyarankan Ciel mengadakan pesta. Namun Ciel yang teringat dengan hal yang mengerikan terjadi di masa lalu ketika ulang tahunnya, meminta Sebastian melupakan hal tersebut. Di perjalanan pulang, kereta Elizabeth terjebak macet. Ia memperhatikan cincin tersebut dan mendengarkan suara musik dari suatu tempat. Elizabeth mengenakan cincin tersebut dan masuk ke suatu rumah yang dipenuhi banyak mainan. Ia bertemu dengan seorang pria dan menceritakan tentang kesulitannya menemukan hadiah untuk tunangannya. Pria itu mengatakan hadiah terbaik yang bisa diberikan Elizabeth adalah dirinya sendiri. Di rumahnya, Ciel menerima kabar bahwa Elizabeth menghilang. Sebastian kemudian datang, mengantarkan surat dari Ratu. Isi surat tersebut menyebutkan tentang kasus gadis-gadis muda yang menghilang setelah menerima cincin Shard of Hope. Ciel meminta Sebastian untuk mencari petunjuk, sementara dirinya akan pergi ke lokasi terakhir saat Elizabeth menghilang. Ia bertemu dengan Grail dan meminta Shinigami untuk melindunginya.
Ciel berjanji akan membolehkannya menghabiskan waktu seharian penuh bersama dengan Sebastian. Mereka kemudian masuk ke sebuah toko mainan dan melihat boneka mirip Elizabeth. Ciel meyakini Elizabeth berada di tempat itu. Ia dicekik oleh boneka perempuan dan terkejut saat mengenali wajah itu sebagai gadis yang menghilang. Saat Grell berniat menebas boneka tersebut, Ciel melarangnya, mengira boneka itu adalah manusia. Namun saat leher boneka itu terpotong, Ciel lega mengetahui bahwa sosok itu benar-benar boneka. Ia berlari ke ruangan lain, berusaha menemukan Elizabeth dan bertemu dengan seorang pria yang berniat menjadikannya sebagai boneka. Ciel mengabaikan semua ocehan pria itu dan berlari ke ruangan lain yang dipenuhi banyak topeng. Ia menutup telinganya ketika para topeng itu menyanyikan lagu yang membuat kepalanya sakit. Ciel membuka pintu ruangan lain dan melihat simbol yang mengingatkannya pada kilasan kejadian mengerikan di masa lalu saat ulang tahunnya kembali muncul. Ia lega ketika melihat Sebastian yang muncul di sana. Sekelompok boneka kemudian datang dan Sebastian menyadari bahwa para boneka itu dimanipulasi dengan irama. Ia melumpuhkan semua boneka yang membawa Ciel keluar dari tempat tersebut. Namun Ciel menampar Sebastian, mengingat dirinya tidak seharusnya pergi dari tempat itu karena belum menyelamatkan Elizabeth. Keduanya kemudian pergi ke menara dan bertemu dengan Grell bersama Pluto. Mereka bergegas memasuki tempat tersebut dan berhasil menemukan Elizabeth di sana. Namun tiba-tiba Elizabeth bergerak sendiri dan menyerang Ciel dengan kapak. Sebastian meminta bantuan Grell untuk menjatuhkan Elizabeth dan mengetahui alasan gadis itu bergerak sendiri karena dikendalikan dengan boneka. Pria sebelumnya kemudian muncul menggunakan benang bonekanya dan menjerat mereka semua. Sebastian menebas benang tersebut dan menjatuhkan pria itu. Mereka terkejut saat mengetahui rupanya pria tersebut adalah boneka. Grell mengungkapkan pria itu adalah Drozel Keynes dan jiwanya telah dirampas 5 tahun lalu. Drozel pun kembali berdiri berniat melapor kepada tuannya. Mereka menemukan suatu ruangan dan melihat Pluto duduk di dekatnya, sebuah kursi goyang dengan seorang pria yang duduk di sana. Ciel mendekati kursi itu dan terkejut saat mendapat yang dilihatnya itu adalah sebuah boneka. Sebastian meyakini seorang yang mengendalikan boneka itu bersembunyi di tempat tersebut. Menyadari keberadaan benang yang dipasang di ruangan itu, Sebastian mengajak semuanya untuk pergi. Di rumah, Elizabeth dan yang lain akhirnya mengadakan pesta ulang tahun untuk Ciel. Sebastian membuatkan kue yang di dalamnya terdapat cincin Shard of Hope dan merupakan hadiah dari Elizabeth. Setelah pesta berakhir dan Elizabeth sudah pulang, Sebastian menyarankan Ciel menyimpan cincin tersebut dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang kutukannya, karena ia akan selalu berada di sisinya. Di hari lainnya, Ciel dan Sebastian pergi menyelidiki kasus penyelundupan yang melibatkan orang India. Di jalan, Ciel secara tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang pria India yang beraksi berlebihan dan menuntut ganti rugi. Saat Sebastian memberikan pelajaran pada pria tersebut, mereka diinterupsi oleh kedatangan Pangeran Soma yang menanyakan tentang seseorang. Mengetahui bahwa mereka hendak bertarung, Soma memanggil Agni untuk menyerang Ciel dan Sebastian. Agni melancarkan pukulan mengenai titik-titik vital Sebastian. Namun ia keheranan mengetahui pria itu yang masih dapat bergerak. Ciel protes dengan penyerangan tersebut dan menjelaskan bahwa mereka hanya ingin melewati jalan tersebut. Soma menyadari bahwa dirinya salah memerintahkan Agni dan menyuruhnya memberikan pelajaran pada kelompok lain. Di rumah, Ciel terkejut saat melihat Lau yang datang dengan membawa Soma serta Agni. Lau menjelaskan bahwa keduanya ingin bertemu dengan Ciel. Agni mengungkapkan Soma adalah pangeran dari kerajaan Bengal dan merupakan penerus ke-26. Keesokan harinya, Ciel terbangun dan terkejut saat mendapati Agni dan Soma yang berada di kamarnya. Agni meminta Ciel mengajaknya berkeliling rumah.
Namun Sebastian mengingatkan bahwa Ciel ini harus belajar dan bekerja. Saat Ciel memainkan biolanya, mereka melihat Agni dan Soma yang sedang menyembah patung Dewi kali ini. Ciel dan Soma kemudian bermain anggar dan digantikan oleh Agni yang melawan Sebastian. Setelah itu Agni pergi ke dapur membantu Bart serta pelayan yang lain menyiapkan makan malam. Di meja makan, semua orang berkumpul menikmati hidangan yang disajikan. Soma mengungkapkan kedatangannya ke Inggris ini untuk mencari pelayan yang bernama Mina. Ia menunjukkan gambar Mina. Namun mereka semua tidak bisa mengenali wajah Mina. Karena gambar yang ditujukan Agni sama sekali tidak membantu. Malam harinya, saat Soma dan Agni pergi berkeliling untuk mencari Agni, Ciel dan juga Lau membahas kecurigaan pada keduanya. Setelah keduanya kembali tanpa hasil dan pergi beristirahat, Sebastian yang berjaga di atap melihat Agni meninggalkan rumah seorang diri. Mencari tahu kemana Agni pergi, Soma keluar dari kamar dan memutuskan untuk ikut bersama mereka. Keempatnya melihat Agni memasuki rumah Holtwerth Jeb dan saat menyusup ke dalam, mereka mendengar pembicaraan tentang Royal Warren dan Mina. Soma keluar dari persembunyian dan menuduh Harold sebagai orang yang menyembunyikan Mina. Ia memerintahkan Agni untuk menghabisi Harold. Namun tiba-tiba Agni malah menyerangnya. Sebastian menghentikan Agni dan membawa Soma pergi dari tempat itu. Di rumah, Soma merasa kesal menyadari Agni telah mengkhianatinya. Sebastian mendatangi Soma di kamar dan memarahinya. Ciel meminta Sebastian berhenti mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, mengingat dahulu dirinya sama seperti Soma. Setelah Soma merasa lebih baik, mereka berkumpul membahas tentang kontes lari, Royal Warren dan kaitannya dengan Harold serta Agni. Ciel meyakini Agni terpaksa berkhianat kepada Soma demi menyelamatkan Mina. Ciel berniat mengikuti kontes tersebut untuk mendapatkan Royal Warren dan mencegah Harold mendapatkannya. Namun Soma menyatakan bahwa Sebastian ini tidak akan dapat menang melawan Agni yang memiliki tangan dewa. Beberapa saat kemudian Sebastian menunjukkan panci-panci berisi aneka kari yang telah dibuatnya. Ia meminta Soma mencicipi semua kari yang dibuatnya dan memberitahu mana di antara kari tersebut yang mirip dengan kari buatan Agni. Di hari kontes, Soma bertemu dengan Mina. Ia memeluk gadis itu dan mengajaknya kembali ke India. Namun Mina menolak, menyatakan bahwa dirinya sudah muak dengan menjadi pelayan dan mengatasi sikap egois dari Soma. Sementara itu, Sebastian, Ciel dan yang lain berbicara dengan Agni. Mereka mengetahui bahwa Agni membuat perjanjian dengan Harold agar Mina berpura-pura baik pada Soma. Ia yakin perasaan Soma akan hancur jika mengetahui Mina membencinya. Beberapa saat kemudian, para peserta kontes berkumpul untuk bersiap. Semua orang terkejut ketika melihat Ratu Victoria berjalan memasuki ruangan. Setelah sambutan yang diberikan Ratu, kontes pun dimulai. Semua orang terpukau dengan kecepatan tangan Agni dalam meracik bumbu kari yang dibuatnya. Mereka terkejut saat melihat Sebastian menggunakan kari sebagai bumbu untuk karinya. Meskipun begitu, Agni yang memahami tentang kari mengetahui bahan coklat dapat membuat hidangan tersebut menjadi lebih luar biasa. Beberapa saat kemudian, waktu memasak dinyatakan selesai dan para peserta satu persatu pun maju sambil membawa masakan mereka. Ketika para juri mencicipi kari buatan Agni, mereka terkejut dengan rasanya yang sangat lezat. Giliran Sebastian maju menghidangkan kari bikinannya. Namun para juri bingung melihat Sebastian yang malah menggoreng roti. Sebastian memberitahu hidangannya ini adalah roti kari. Saat juri-juri mencicipinya, mereka langsung terbuai dengan rasanya yang begitu maknyos luar biasa cuy. Setelah itu para penonton pun dipersilahkan menikmati hidangan kari para peserta. Sementara juri berdiskusi untuk menentukan pemenang kontes. Agni terkejut saat melihat Mina berjalan ke arah dirinya dan Harold. Ia mengetahui bahwa Mina rupanya telah bertemu dengan Soma. Saat Mina mencicipi salah satu kari bikinan peserta, ia mendadak mengamuk dan menyerang semua orang.
Tiba-tiba, sejumlah orang juga mengamuk seperti Mina. Soma menanyakan apa yang terjadi dan mencoba mencicipi kari yang sebelumnya dimakan oleh Mina. Ia mengetahui kari tersebut mengandung karima yang merupakan bahan terlarang dan akan mengubah manusia menjadi iblis alias Saiton. Soma merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Mina dan meminta maaf kepada Agni. Namun Agni tidak mempermasalahkan hal itu dan menyatakan bahwa dirinya akan selalu menjadi pelayan setianya. Agni dan Sebastian bersatu menghadapi Mina serta para orang-orang yang berada di bawah kendali Saiton akibat kari yang mereka makan. Sebastian melemparkan roti kari buatannya ke mulut semua orang dan saat memakannya mereka kembali menjadi normal. Dengan demikian pemenang kontes itu adalah roti kari buatan Sebastian dan Royal Warren akhirnya didapatkan oleh Ciel. Di hari yang lain, Sebastian dan Ciel pergi ke istana Ludlow untuk menyelidiki pembangunan hotel yang dihentikan karena rumor hantu. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan arwah Edward yang merupakan pewaris tahta kelima kerajaan. Namun telah tewas dibunuh anggota keluarganya yang ingin menyingkirkannya sebagai penerus tahta. Ciel menjelaskan, istana tersebut sudah menjadi milik perusahaannya dan dirinya ingin Edward pergi. Edward ini melihat adiknya yang bernama Richard mengintip dari pintu dan tertarik dengan Sebastian. Ia mengajak Ciel bertanding catur. Dan jika dirinya menang, dia harus menyerahkan Sebastian. Sedangkan jika kalah, Ciel harus melakukan apa saja pada istana tersebut. Ketika pertandingan telah dimulai, Edward bermain curang dan mengalahkan Ciel. Dengan demikian, Ciel memerintahkan Sebastian melayani Richard dan Edward sampai keduanya puas. Sebastian kemudian pergi ke ruangan lain, menyetrika pakaian Richard dan menawarinya berganti pakaian. Ia meminta Richard dan meletakkan tengkorak yang dibawanya terlebih dulu agar dapat melepas pakaiannya. Namun Richard menolak dan lebih memilih pakaian yang sama. Beberapa saat kemudian Sebastian mengumumkan bahwa makan malam telah siap. Ciel ikut duduk di meja makan dan bergabung dengan mereka. Di kamarnya, Ciel terbangun dan berniat keluar. Ketika dirinya kesulitan mengikat tali sepatu, Sebastian datang membantunya. Ciel melihat Edward memasuki ruangan rahasia di balik rak buku. Sebastian mengeluarkan kunci dan membantunya masuk ke ruangan tersebut. Di sana, mereka melihat tulang belulang manusia yang berserakan. Edward pun kemudian muncul, memberitahukan bahwa itu adalah tempat penjara bawah tanah. Ia menunjukkan papan catur yang ditempati susunan tengkorak ayah, ibu, serta anggota keluarga lain. Namun salah satu kotak terlihat kosong yang seharusnya ditempati oleh tengkorak Richard. Ciel memikirkan jika mereka bisa mengambil tengkorak yang dibawa Richard dan meletakkannya pada kotak tersebut, Edward dan adiknya akan dapat beristirahat dengan tenang. Sebastian kemudian pergi membawa Richard dan mengambil paksa tengkorak yang dibawanya. Tetapi saat meletakkan tengkorak tersebut ke kotak, tidak ada hal apapun yang terjadi. Richard mengungkapkan bahwa tengkorak yang selama ini dibawanya itu bukanlah miliknya. Edward ingat bahwa tengkorak mereka telah hancur, tidak bersisa. Orang yang membunuh mereka memutilasi tubuh keduanya menjadi bagian kecil, hingga tulang-tulang mereka tidak bersisa. Setelah menerima kondisi itu, cahaya memancar dari tubuh keduanya. Ciel bersama Sebastian mengantar mereka untuk beristirahat dengan tenang dan pembangunan hotel kembali dilanjutkan. Di hari yang berbeda, pelayan ratu bernama Ash datang, meminta bantuan Ciel untuk membubarkan kelompok aliran sesat yang berencana melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Setelah Ash pergi, Ciel dan Sebastian pergi ke toko Undertaker. Di sana mereka bertemu dengan Grail yang sedang menjalankan tugas dari William untuk menemukan cinematic record yang dicuri. Dengan bantuan Undertaker, mereka akhirnya diperbolehkan memasuki biara tempat kelompok aliran sesat itu berada. Sekelompok anak-anak yang melihat Grail menyebutnya sebagai orang kotor dan harus dibersihkan. Grail mengamuk dan anak-anak itu langsung berlari ketakutan. Seorang biarawati kemudian muncul, memberitahu bahwa setelah manusia beranjak dewasa, mereka akan menjadi orang kotor. Namun ketika mendengar khotbah dari pendeta, mereka akan suci kembali. Beberapa saat kemudian, Ciel, Sebastian, dan Grail pergi ke biara untuk melihat pendeta yang akan mensucikan dua orang.
Pendeta membacakan Doomsday Book sambil menyebutkan dosa yang dilakukan dua orang tersebut. Tiba-tiba saja, cahaya hitam keluar dari tubuh kedua orang dan jendela biara tampak bercahaya terang, menampilkan cinematic record mereka. Saat cahaya tersebut meledak, pendeta mengumumkan bahwa keduanya telah kembali suci dan semua orang menyambut mereka dengan gembira. Beberapa saat kemudian, setelah dibantu Sebastian membersihkan diri, Ciel pergi menemui pendeta. Ketika pendeta menyentuhnya, Ciel memulai merasakan sesuatu yang tidak beres dan memerintahkan Sebastian untuk menghabisinya. Jubah yang dikenakan pendeta tertarik dan memperlihatkan sosoknya yang ternyata adalah Angela. Sebastian dan Grell bergegas mengejar Angela yang menghilang ke dalam cahaya dengan membawa Ciel. Keduanya mendarat di perpustakaan Shinigami yang merupakan tempat cinematic record disimpan. Saat membuka pintu, William mengomeli Grell karena bekerja dengan iblis. Sebastian kemudian menjelaskan tentang Angela yang menyamar menjadi malaikat palsu. Sementara itu, Ciel terbangun dan melihat Angela yang duduk tidak jauh dari tempatnya. Ciel teringat dengan kilasan ayahnya yang muncul saat Angela menyentuhnya. Ia mengetahui tangan itu adalah tangan ayahnya dan menuntut wanita itu menjelaskan alasannya membunuh kedua orang tuanya. Angela mendekati Ciel dan menawarkan untuk menulis ulang masa lalunya yang kotor. Di sisi lain, William menjelaskan bahwa malaikat memiliki kemampuan untuk mengubah masa lalu. Meski kenangan buruk akan berganti menjadi kenangan indah, namun semua itu adalah palsu. Mereka kemudian tiba di ruangan tempat Angela yang sedang menulis ulang masa lalu Ciel. Sebastian berniat menyelamatkan Ciel, tetapi William memperingatkan jika protes tersebut dihentikan, masa lalu Ciel akan hancur berantakan dan akan membuatnya menjadi manusia kosong. Grell terkejut saat mengetahui Ciel berusaha melawan usaha Angela untuk mengubah masa lalunya. Sebastian menangkap Ciel yang terjatuh dan bersama-sama dengan William dan Grell bersiap bertarung menghabisi Angela. Namun Angela kemudian melarikan diri dan sesampainya di biara, yang meminta para biarawati menyerahkan jiwanya pada Doomsday Book dan menuliskan ulang masa depan mereka. Sementara itu, di perpustakaan, mereka berniat kembali ke biara. Namun pintu ruangan itu tidak dapat dibuka. Dengan bantuan Dead Bookmark Undertaker, Sebastian, Grell, dan William dikirim ke biara untuk mengalahkan Angela. Ketika Angela menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tempat itu, sebagian biarawati memutuskan pergi. Namun beberapa yang lain memilih tetap tinggal dan akhirnya tewas tertimpa reruntuhan. Keesokan harinya, Undertaker memberitahu tentang cinematic record milik ayah dan ibu Ciel. Ia menawarkan diri untuk menceritakan hal yang terjadi di masa lalu. Tetapi Ciel menolak dan mengajak Sebastian pergi. Di perjalanan, Sebastian mengatakan jika Ciel mendengarkan cerita Undertaker tentang orang tuanya, dia mungkin akan mengetahui identitas musuh. Ciel tidak peduli dan menyatakan bahwa dirinya ini tidak mungkin akan merusak ketenangan orang tuanya terus-menerus. Tian kembali dan saat di kereta kuda, ia teringat pertemuannya dengan Ace sebelum pergi ke pelabuhan. Ace memberitahu tentang John yang bertindak atas perintah rahasia dari Ratu dan meminta bantuan Ciel untuk memusnahkan barang yang dibawa pria tersebut. Ciel dan Sebastian pergi ke tempat Lau untuk meminta bantuannya menyebarkan gosip bahwa dirinya memiliki barang yang dimiliki John. Ia yakin orang yang membunuh John dan mengambil barang tersebut akan meragukan keaslian barang yang dibawanya dan datang mencarinya. Di rumah, Ciel dan Sebastian membahas tentang kemungkinan Angela yang terlibat dalam insiden tersebut. Mary dan Vanian kemudian menunjukkan permen perusahaan Phantom Hive yang mereka dapatkan dari seorang wanita. Saat Mary hendak memakainya, Tanaka menghentikannya dan memeriksa permen tersebut. Tanaka memberitahu bahwa permen tersebut bukan buatan perusahaan Ciel. Sebastian mengambil permen tersebut dan mengungkapkan bahwa itu adalah morfin yang dibuat dari opium. Di perjalanan menuju ke pabrik Pamen, Ciel dihentikan oleh Alberian yang menuntutnya atas tuduhan telah bekerja sama dengan Lau yang mengedarkan narkoboy jenis baru. Randall kemudian datang memberitahu bahwa dirinya menerima perintah langsung dari Ratu untuk menangkapnya. Ia mencabut semua wewenang dan hak istimewa Ciel dan memisahkannya dari Sebastian. Ciel menyarankan Alberian tidak terlibat terlalu jauh. Ia menyatakan itu adalah permainan antara dirinya dan orang yang menarik benang dari kegelapan. Malam harinya, Alberian mendatangi Ciel yang keluar dari ruangannya.
Ciel memberitahu bahwa keluarga Phantom Hive telah menguasai organisasi bawah tanah sejak lama dan dirinya masih memiliki banyak pion. Namun Alberian mengetahui bahwa semua orang berusaha dihubungi Ciel, tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Sementara itu, Alberian mengungkapkan dirinya mengetahui tentang insiden yang menewaskan orang tua Ciel. Ia juga mengetahui bahwa selama ini Ciel menguasai organisasi bawah tanah sebagai anjing penjaga ratu. Saat Ciel hendak pergi bertarung seorang diri, Alberian memutuskan untuk membantunya. Keesokan harinya, Ciel pergi menyerang Corallo. Ia mengetahui Corallo ini adalah orang yang menggunakan perusahaannya untuk mengedarkan narkoboy. Corallo mengatakan bahwa orang yang membunuh John adalah salah satu perempuan Lau. Dan alasannya melarikan diri karena Phantom Hive telah berakhir. Ia menduga kemungkinan Lau juga memiliki harta karun yang dibawa John. Sebastian yang dipanggil Ciel kemudian datang, menghabisi Corallo. Saat Ciel hendak pergi mengejar Lau, ia meminta Alberian tidak terlibat lebih jauh. Di kapal, Sebastian menghadapi Lan Mau. Sementara Ciel pergi menemui Lau. Pria itu menunjukkan dokumen yang dicari Ciel dan memberitahu bahwa Ratu berencana menghancurkan Eropa. Saat Lau mengayunkan pedangnya ke arah Ciel, tiba-tiba saja Alberian menyelamatkannya dan menerima tusukan tersebut. Lau menerjangkan pedangnya sekali lagi dan dihalau oleh Sebastian berbalik ke arahnya. Ia terluka dan mengakui kekalahannya. Ciel meminta Alberian bertahan, namun Alberian akhirnya tewas. Di rumah, Sebastian memberitahu tentang pekan raya yang akan diadakan untuk merayakan 100 tahun revolusi Perancis. Saat ini, pemerintah sedang membangun menara untuk menembus langit Paris bernama Menara Eiffel. Melalui informasi yang didapat dari Ash, Ratu juga akan pergi ke Paris dalam penyamaran. Sebastian kemudian pergi ke dapur hendak menyiapkan makan siang. Namun Bart yang ada di sana malah berniat meledakkan dapur dengan bom, berniat membuat daging yang dimasaknya agar cepat matang. Finian, Mayrin, dan Bart pun berkumpul, pergi menemui Elizabeth menanyakan kondisi rumah keluarga Phantom Hive. Sebelum mereka datang, Elizabeth memberitahu di masa lalu rumah tersebut selalu dihiasi dengan wajah-wajah bahagia. Mendengar hal itu, Finian dan Mayrin pun berencana menemui rumah dengan senyuman untuk membuat Ciel senang. Elizabeth merasa gembira dan menyatakan bahwa dirinya akan membantu. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara dari semak-semak. Dan ketiganya bergegas membawa Elizabeth untuk masuk ke rumah. Elizabeth menemui Ciel dan mengajaknya bermain catur. Sementara Sebastian memainkan biola untuk mereka. Di luar rumah, Bart, Mayrin, Pluto, dan Finian sedang bertarung menghadapi anak buah yang dikirim oleh Corallo. Mayrin melepaskan tembakan dan bertekad melakukan apa saja untuk melindungi rumah keluarga Phantom Hive. Selama bertarung, Bart, Mayrin, dan Finian teringat dengan masa lalu dan pertemuan mereka dengan Sebastian, yang akhirnya membawa ketiganya sebagai pelayan di rumah Phantom Hive. Sementara itu, di dalam rumah, Ciel merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia tidak sepenuhnya berkonsentrasi pada permainan caturnya dan teringat dengan Alberian serta Corallo. Para anak buah Corallo akhirnya mundur. Mereka kewalahan menghadapi pelayan keluarga Phantom Hive. Sebastian mendengar auman Pluto menandakan pertarungan telah berakhir. Ia menyudahi permainan biolanya dan pergi untuk menyiapkan makan malam. Keesokan harinya, Ciel dan Sebastian menaiki kapal pesiar menuju Paris. Sebastian memberitahu bahwa Ratu telah tiba di Paris 3 hari yang lalu dan hotel tempatnya menginap sudah pasti dipenuhi oleh para penjaga. Ciel mengungkapkan tentang kata-kata Lau bahwa Ratu ingin menghancurkan Eropa dengan menyulut peperangan. Namun Ciel menepis hal itu. Dan keduanya kemudian membahas tentang Lau dan Alberian. Beberapa saat kemudian, setibanya di Paris, Ciel dan Sebastian melihat Menara Eiffel dari tempat hotel mereka menginap. Mereka mendengar obrolan orang-orang tentang sosok malaikat.
Dan ketika pergi mengeceknya, rupanya sosok malaikat yang dimaksud hanyalah kera putih bersayap yang telah diawetkan dan dipajang di akuarium. Sebastian dan Ciel pun berniat pergi. Namun tiba-tiba monyet tersebut hidup dan menyerang orang-orang hingga membuat aliran listrik padam. Ciel berlari keluar dan menyadari dirinya telah berada di dalam lift yang membawanya naik ke puncak menara Eiffel. Ia terkejut saat melihat Ratu Victoria rupanya juga ada di dalam lift itu. Setibanya di puncak menara, angin menerbangkan topi yang menutupi wajah Ratu. Ash kemudian muncul menceritakan tentang kematian suami Ratu yang membuatnya menderita dan berniat untuk bunuh diri. Dia memberitahu bahwa dirinya menggabungkan tubuh Ratu dengan suaminya. Ciel terkejut dan teringat dengan kedua orang tuanya. Ratu memerintahkan Ash membunuh Ciel dengan pedangnya. Sebastian melesat menyelamatkan Ciel dan menerima perintah untuk menghabisi Ash serta Ratu. Sebastian dan Ash bertarung di udara dan merusakkan sebagian menara Eiffel. Ciel melihat reruntuhan tersebut jatuh dan nyaris mencelakai orang-orang di bawahnya. Tidak ingin orang-orang yang tidak bersalah celaka, ia meminta Sebastian berhenti. Ash kemudian terbang dan membawa Ratu untuk pergi. Malam harinya di hotel, Sebastian membantu Ciel berganti pakaian dan menyuruhnya beristirahat. Ciel tertegun saat menyadari sesuatu yang aneh dari cara Sebastian menatapnya. Keesokan paginya, Ciel panik mengetahui dirinya yang tidak bisa menemukan Sebastian dimanapun. Ia teringat dengan kata-kata Sebastian yang memintanya melupakan semua yang terjadi. Ciel bertanya-tanya apakah hal tersebut dimaksudkan sebagai perpisahan. Ia kemudian berniat pulang dan memberikan sejumlah bayaran kepada para pria untuk mengantarkannya ke pelabuhan. Namun pria tersebut malah menipunya dan menurunkannya di tengah jalan. Ciel berjalan tak tentu arah dan berniat bermalam di hotel. Tetapi karena uangnya telah diberikan kepada pria sebelumnya, ia berjanji akan mengirimkan uang setibanya di London. Pria tersebut mengatakan ia akan membolehkan Ciel menginap jika memberikan cincin yang dipakainya. Ciel menolak dan akhirnya tertidur di pinggir jalan dengan perut yang kelaparan. Sementara di rumah, Bert dan yang lainnya panik saat melihat api yang membakar pepohonan di luar. Rupanya api tersebut disemburkan oleh Pluto yang dikendalikan oleh Ash. Di dalam kapal, Ciel melihat api yang menyala membakar kota London dari kejauhan. Ia kemudian bertemu dengan Undertaker yang memberitahunya tentang kematiannya yang akan datang di dalam waktu yang dekat. Mengetahui kapal yang tidak akan menepi di kota, Ciel memberikan cincin keluarga Phantom Hive dan meminta kapten kapal memberinya perahu. Setibanya di London, Ciel melihat seluruh bangunan terbakar dan kekerasan di mana-mana. Ia bertemu dengan Mayrin dan dijelaskan tentang apa yang terjadi pada Pluto. Keduanya kemudian bergabung dengan Bart dan Finian yang berusaha menghentikan Pluto dengan tembakan bius. Ciel mengungkapkan bahwa saat ini Pluto telah kehilangan kendalinya. Mengetahui betapa sakitnya hidup tanpa memiliki tujuan, ia memerintahkan ketiganya membunuh anjing setan itu. Di istana, Ciel yang pergi menemui Ratu terkejut saat menemukan Ratu telah tewas. Para pengawal yang datang pun menuduh Ciel sebagai pembunuh Ratu. Mereka mengepung Ciel dan menjatuhkannya dengan tembakan. Saat para pengawal hendak menghujani Ciel dengan tembakan lagi, Sebastian datang menyelamatkan dan menangkap semua peluru. Ciel lega dan memerintahkan Sebastian membawanya ke tempat Ash itu berada. Di atas jembatan suci, Ciel bertanya mengapa Ash membunuh Ratu. Ash mengatakan bahwa ia hanya mensucikannya. Atas perintah yang diberikan Ciel untuk membunuh Ash, Sebastian bertarung menghadapi malaikat itu. Di sisi lain, Grail, William, Undertaker, serta para shinigami yang lain ikut bertarung. Ash mengetahui hal tersebut pun kesal, menyadari rencananya telah dikacaukan. Ia berniat memanggil Pluto. Namun saat menyadari anjing setan tersebut tidak datang, Sebastian mengetahui Brett dan yang lainnya telah berhasil menghabisinya. Ash mengamuk dan menyerang Sebastian dengan membabi buta. Sebastian melindungi Ciel dan memintanya menutup mata. Setelah Ciel melakukan hal itu, Sebastian pun berubah wujud menjadi iblis dan menghabisi Ash. Sebastian menghampiri Ciel, memberitahu bahwa pertarungan telah usai. Ia terkejut saat melihat Ciel yang menjatuhkan dirinya ke sungai. Sebastian kemudian melompat membawa Ciel naik ke permukaan. Beberapa waktu kemudian, kota London kembali pulih.
Soma dan Agni membuat roti kari dan membagikannya pada semua orang. Sementara itu Cora lalu menunjukkan seorang wanita yang menjadi ratu palsu dan muncul di depan umum memberikan sambutan untuk para warga yang gembira. Sementara itu, Elizabeth yang mengungsi di kota lain diberitahu Paula bahwa kebakaran di London telah mereda. Ia sedih mengetahui hingga saat ini dirinya masih belum menerima kabar tentang Ciel maupun pelayannya. Di atas perahu yang didayung oleh Sebastian, Ciel melihat cinematic recordnya yang berputar. Sebastian memberitahu tugas terakhirnya sebagai pelayan adalah mengantarkan Ciel pada kematiannya. Perahu pun kemudian menepi di suatu pulau, tempat Ciel menyerahkan nyawanya kepada Sebastian. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Setelah nonton anime ini cuy, yang mengandung unsur detektif, misteri, dan aksi serta sedikit-sedikit komedinya ini, ceritanya cukup keren dan mengena lah. Meski endingnya seperti itu, Mimin rasa anime ini benar-benar ditutup dengan ending yang pas lah. Tapi kalau kalian punya pendapat tersendiri, jangan ragu untuk berkomentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama. Oke cuy, karena Mimin udah ngos-ngosan dan udah lumayan panjang banget ini video, langsung saja kita tutup video kali ini cuy. Dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya.